Harga keraton sudah 250.000. Sultannya sampai sekarang masih dipakai. Nah, kalau nanti beliau pulang dari kantor gubernur, itu rumahnya Sita. Kalau sekarang ini yang ada istrinya 1, putrinya 5, perempuan semua. Kalau tamu pemerintahan dijamu di gedung bening itu. Gedung yang kanan yang hijau itu kantor beliau sebagai sultan. Kalau gubernur kantornya di Malioboro, di Kepatian namanya. Nanti itu untuk ruang tunggu penari. Biasanya Laki-laki sendiri. Kalau ada di sini dipakai kalau ada tamu. Tamu beliau dari sama-sama kerajaan. Kalau tamu pemerintahan dijamu di rumah sultan sana. Jadi lain-lain. Kalau tarian di depan untuk wisata. Kalau di tengah tadi nanti suaminya gendong istrinya. Dragon punya 12 set gamelan. Nikah, untuk sunat, untuk mengiringi jenazah. Ini kiri itu dulu dipakai gedung itu untuk mencuci celana kuda. Kanan kiri itu dulu untuk kandang kuda, musim kereta. Nah itu beliau yang ngurus. Sampingnya suaminya waktu menjalani penataran kawiatan. Ini kain yang dipakai. Kain yang di keraton ini tidak boleh pengunjung pakai. Ini upacara siraman. Di situ ada kepala kerbau, nanti ditanam itu di mana upacaranya diadakan. Kalau putri ya di kaputren, laki-laki di kasatrian. Satria itu laki-laki. Ini bubur menggambarkan keluarga. Bubur yang merah menunjukkan itu wanita, yang putih laki-laki. Di belakang jadi satu, artinya beliau menikah. Kemudian punya anak, anaknya dari sana. Kalau putih ya laki-laki, kalau merah perempuan. Ini ada tikar untuk anas orang meninggal. Jadi siklus dalam kehidupan manusia itu dari lahir, menikah, meninggal. Dulu letak sumur ini di luar museum, karena museumnya diberikan, sumur yang masuk museum. Kami orang Jawa nggak boleh tutup sumur. Kita perjalanan pengantin selalu dapat sumur. Kalau saudaranya habis ini ada 21. Baju yang dipakai untuk midodareni pengantin semalam sebelum menikah. Kain-kain yang dipakai di sini juga nggak boleh diunjuk pakai. Untuk itu yang biru untuk raja, yang putih untuk pangeran. Kalau ini di Progo, ya, dikasih serbu emas ya satu apa? Sini. Boleh. Diserahkan kepada istrinya itu. Satu paket itu ya ada beras, ada uang. Nah, hari ini pacara indah-indahan. Pasangan di dalam nanti joget-joget. Kan pengantin itu indah. Nanti kalau ada pengantin kena bahaya, dia yang kena. Ini ruang konservasi. Dalam ruang ini benda yang sudah rusak di keratonnya. Kumpulkan di sini ada dispenser. Ada patung-patung prajurit, ini hiburan. Ada di belakang itu ada gambar pantai. Yang jelas ini sudah rusak, mau direnovasi. Itu kasatrian, tempat tinggal putra sultan yang laki-laki yang udah disunat. Disunat harus pindah ke dalam. Sana. Di dalam ada 20 kamar. Putra sultan kan zaman dulu banyak. Iya. Juga tempat sekolah. Silau. Ini gambar Sultan yang ke-7. Dia naik tahta tahun 1877, maka di sini belum ada foto. Nah, ini semuanya lukisan. Nah, ini putranya, beliau calon Sultan ke-8. Calon H8 itu sebetulnya ada 4, yang 3 ada di sana. Tapi yang 3 itu nggak mau difoto yang di tengah itu. Enggak mau deket ya? Mau difoto, agamanya kuat, jadi nggak mau Foto. Catnya diulang lagi, busanya sering diganti. Nanti ada satu kursi yang dari emas, nanti di dalam ada, tapi cuma tiruan. 19 kamu pakai slot. Tapi kalau kamu pemerintahan ya sebagai drama. Tapi itu paling lama menjabatnya sultan 48 rupiah. Bantak tinggi itu Taman Sari, yang kiri sama. Kalau ini yang dipakai HP 9. Masa kejayaan keraton itu waktu HP 7
beliau membuat 70 pabrik gula zaman dulu. Sekarang udah habis tinggal 2. Nah sekarang ini ya makanan konsumsi dari Thailand. Sajen-sajennya. Nanti kan air putih. Tempat untuk minum anggur. Maka itu gedung namanya Sarang Koyo. Sarang tempat berarti bayar. Karena untuk anggur, minum anggur. Ya, kayak anggur itu, hai. Anggur merah itu ada buah. Biasanya sawo merah. Sawo, biasanya sawo kecil. Biasanya Februari. Iya, merah coklat. Tapi ya 2 kali itu. naik bis berhenti di sana. Mana? Taman apa itu? Taman Pintar. Iya, Taman Pintar.
Marisa butuh air pancuran. Bisa guys. Pakai apa? Kalau kalian ke Jogja, ini wajib banget buat dicoba burung dara dari terang bulan. Good morning, ini masih jam 6 pagi. Mari kita lihat fasilitas apa yang ada di hotel ini. Fun fact, ini adalah hotel terwangi yang pernah gue kunjungin. Dilihat dari alat-alat gymnya, ini lengkap banget. Dari alat yang satu ke alat yang lain itu bener-bener luas dan sangat berjarak. Tapi mohon maaf, kita libur dulu nge-gymnya. Dan yang bikin kaget itu ternyata dia punya studio yoga pilates. Di dalamnya juga ada jacuzzi, yaitu kolam air hangat untuk relaksasi otot. Nah, kalau yang ini kolam biasanya. Di pinggir kolamnya ini ada area bar buat duduk-duduk nungguin yang berenang atau buat bersantai aja. Wangi hotel ini kalau bisa dideskripsiin itu dari lobby sampai kamar wanginya bener-bener aromatik, rempah, seger, dan bener-bener refreshing banget sih. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Ini lantai lobby. Di sini banyak banget tenan-tenan, khususnya produk-produk dari Sido Muncul. Ada kue-kue, udah gitu juga ada permen-permen yang mereka jual, gelato, dan sebenarnya tuh ada store untuk kayak kain-kain Jawa gitu, cuman tutup karena masih pagi. Hotel ini benar-benar menarik banget karena banyak orang review tuh bagus-bagus dan bikin tertarik buat coba staycation di sini. Lanjut kita tengok smoking areanya mereka tuh kayak gimana, dan ternyata seperti ini pemandangannya. Wow, indah ya. Mendekati jam sarapan, ini adalah part yang sangat gue tunggu-tunggu karena hotel Tentram ini sangat terkenal dengan sarapannya yang katanya enak. Jadi kita balik dulu ke kamar buat siap-siap mandi dan juga lanjut sarapan. Udah selesai beres-beres, lanjut sarapan. Ini dia restorannya, satu tingkat di bawah lobi, yang mana selantai sama kolam renang. Suasananya tuh kerasa banget Jawa modernnya, karena dari makanannya itu Nusantara dan pasti makanan Jawa juga ada. Udah gitu staffnya tuh pada pakai baju tradisional Jawa gitu. Seru banget, kerasa nostalgianya. Pilihan makanannya tuh banyak banget, jadi sampai bingung mau ngambil yang mana aja. Section ini bahkan sampai ada dummy-nya, jadi kayak niat banget gak sih? Jadi bener-bener kebayang makanannya tuh kayak apa. Dari yang berkuah, creamy, gorengan, bahkan bakso-baksoan ini udah ada di pagi hari gitu. Kok izin tag video ya Mbak? Apa?
diperbolehkan untuk naik sampai ke tingkat 9. Tingkat 10-nya dipergunakan untuk peribadatan umat Buddha, beribadah dan bermeditasi. Jadi kita tidak naik sampai tingkat 10 ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ada maket atau layout dari Candi Borobudur. Jadi saya terangkan sebentar tentang sejarahnya candi ya. Kunjungannya paling tidak ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Nah ini ya Bapak Ibu semuanya, Candi Borobudur ya. Kalau kita lihat dari sebelah barat, di belakangnya bisa dilihat ada dua gunung, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Oke, Candi Borobudur sendiri Bapak Ibu semuanya merupakan candi Buddha yang letaknya ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, di Kecamatan Borobudur. Dan candi ini adalah candi untuk umat Buddha ya, candi peribadatan umat Buddha dengan ukuran yang paling besar di dunia. Ukurannya berapa? Ukuran sisinya 121 meter, untuk tingginya sendiri 35 meter dari tingkat paling bawah sampai ujung stupa yang paling atas. Nah Bapak Ibu, Candi Borobudur sendiri dinamakan dengan Borobudur karena Borobudur ada artinya. Borobudur atau kata Borobudur itu berasal dari bahasa Sanskerta Boro dan Beduhur. Boro atau bara itu artinya candi dan Beduhur artinya di atas sesuatu. Jadi arti kata Borobudur adalah candi yang dibangun di atas sesuatu. Di atas apa? Di atas bukit. Jadi kalau bahasa kasarnya, candinya kita belah, di dalamnya bisa kelihatan kalau ada bukit setinggi 15 meter, kemudian ditimbun dengan kurang lebih 2 juta blok batu. Batu yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur itu namanya batu andesit atau batu lava yang didapatkan dari tambang-tambang batu di dekat gunung-gunung berapi di sekitar sini ya Bapak Ibu semuanya. Ada gunung berapi yang masih aktif ya, yang paling dekat dengan Borobudur itu di sebelah timur, namanya Gunung Merapi, tempatnya Mbah Marijan. Oke, Candi Borobudur Bapak Ibu semuanya dibangun 1200 tahun yang lalu, abad ke-8 sampai abad ke-9, kurang lebih memerlukan waktu 80 sampai 100 tahun. Pembangun atau pendiri Candi Borobudur namanya Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno ya. Waktu itu untuk pembangunannya itu manual ya Bapak Ibu semuanya, karena belum ada mesin. Untuk pemotongan batunya itu menggunakan palu, tidak menggunakan mesin. Pertama itu adalah jadi dunia dulu, di situ adalah dunia transisi di mana manusia sudah mulai meninggalkan hawa nafsunya, tapi masih terikat oleh bentuk dan wujud. Tujuan akhir kita adalah naik ke tingkat yang paling atas ya Bapak Ibu, ada gambar semuanya, tingkat 8, 9, 10 yang bentuknya lingkaran. Tingkat A rupa jatuh atau dunia tak berbentuk yang lebih dikenal dengan sebutan nirwana. Jadi filosofi dari Candi Borobudur ini adalah perjalanan spiritual manusia ya dalam agama Buddha, melewati tingkat-tingkat di bawah supaya mereka bisa mencapai pencerahan sempurna di nirwana. Nah ini di sisi sebelah timur Bapak Ibu semuanya, kalau cerah tidak tertutup awan itu bisa kelihatan ada dua gunung. Kelihatan nggak? Itu ada garis hijau, terakhir kali letusannya 2010. Kemudian di sebelah kiri juga ada, tapi tertutup awan juga, namanya Gunung Merbabu. Jadi Gunung Merbabu sendiri sudah tidak aktif ya Bapak Ibu. Ini seperti mulut ikan, gajah, lainnya tubuh buaya. Jalan Muara sendiri fungsinya untuk gargoyle, sistem aliran air asli saat candi ini dibuat. Ini namanya relief Karmawi Bangga. Jadi dulu saat candi ini ditemukan kembali oleh Bapak Raffles, di sini relief ini tertutup oleh batu yang ada di sebelah sana. Diketahui kalau di sini ada banyak sekali relief. Ada 160 ya muter di tingkat 1, tapi yang dibuka hanya 4 karena kalau dibuka semuanya struktur candinya pasti akan jatuh, pasti akan bergoyah ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini relief ini sendiri menceritakan tentang karma, namanya relief Karmawi Bangga. Jadi pelajaran pertama di agama Buddha itu adalah tentang karma ya Bapak Ibu semuanya, hukum sebab akibat. Saya ceritakan sedikit. Ini relief nomor 19 ya, menceritakan tentang perbuatan baik yang menghasilkan karma baik. Jadi perbuatan baiknya ini bisa dilihat ada orang yang sedang sakit, kemudian orang-orang di sampingnya ini memberikan perawatan, ada yang memijat kepala, badan ya, di sini ada yang membawakan makanan, ada yang membuatkan jamu atau obat-obatan, di sini ada yang berdoa. Ini perbuatan baik ya Bapak Ibu, merawat orang sakit. Nah karena perbuatan
perbuatan baik ini akhirnya menghasilkan karma baik. Karma baiknya adalah ini, ada keluarga, ayah ibu hidup bahagia dengan anak-anaknya, ada 2 anak. Jadi zaman dulu itu simbol dari keluarga yang bahagia kalau satu keluarga itu punya banyak anak banyak rezeki. Oke, perbuatan baik, karma baik. Kita pindah ke karma buruknya. Ini perbuatan buruknya apa? Ini ada guru ya, Dek. Ya, diperhatikan yang penting ya. Ini ada guru, gurunya sedang menerangkan ya, ya murid-muridnya ini memperhatikan yang ini. Yang ini malah bicara sendiri sama teman-temannya yang di kelas ya. Jadi kalau guru di kelas sedang berbicara ya, sedang menerangkan sesuatu ya, adik-adik semuanya jangan berbicara sendiri ya, seperti yang di sini 4 orang ini berbicara sendiri, nggak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Karena apa? Karena kalau kamu bicara sendiri saat ada orang yang menerangkan ini ya, kamu nanti bisa nggak good looking lagi. Jadi ini ya, ini perbuatan buruknya Bapak Ibu semuanya. Jadi foto-foto. Pakaian penggunaan menoreh yang kalau dilihat seperti orang yang tertidur. Memang sama bentuknya, tapi ini sisi barat, tadi sisi timur. Sama ini punya aku. Ini yang 300. Karena sama ini 100 beda. Ini kan beda kan beda. Ini kan gede, hanya pun gitu.